Manga One Piece chapter 1034 hampir secara keseluruhan menceritakan tentang pertarungan antara Sanji versus Queen. Ya iyalah, orang judul chapternya saja Sanji versus Queen. Tapi saya nggak habis pikir kalau metode pertarungan mereka akan jadi seperti ini. Yang benar saja, Queen ternyata memiliki kemampuan yang sama dengan yang dimiliki oleh anak-anak keluarga Vinsmoke. Queen bisa menembakkan laser dari matanya seperti Ichiji. Queen juga bisa menyetrum mangsanya seperti Niji. Queen bisa menghilang seperti Sanji. Queen juga punya tubuh mekanik kerekan seperti Yonji. Dan jelas, Queen juga punya kemampuan memanipulasi racun seperti Reiju, karena julukan Queen adalah sang wabah. Itu artinya, pertarungan antara Sanji versus Queen adalah sama halnya dengan Sanji versus keempat saudara kandungnya. Tapi anehnya, meskipun jelas-jelas Queen bisa menggunakan kekuatan Germa tanpa perlu memakai Red Suit, dianya terlihat tidak bisa percaya kalau Sanji juga bisa menghilang tanpa perlu menggunakan Red Suit Steel Black. Ya, meskipun pada kenyataannya Sanji memang tidak menggunakan teknik menghilang yang sama dengan saat dia menggunakan Red Suit Steel Black. Teknik menghilangnya Sanji lebih ke teknik bergerak dengan kecepatan super daripada teknik stealth. Tetapi ekspresi Queen yang kaget tersebut saya rasa sangat aneh bin ajaib. Dia itu seperti tidak bisa berkaca dari dirinya sendiri. Tapi yang lebih aneh lagi, ketika Queen menggunakan kemampuan stealth untuk membuat tubuhnya tidak terlihat, Sanji masih bisa mengetahui keberadaan Queen. Padahal Queen kelihatannya tidak bisa melacak keberadaan Sanji sama sekali. Di satu sisi, hal ini mungkin menunjukkan kalau kemampuan Kenbun Shoku Hakinya Sanji jauh lebih hebat dibandingkan dengan kemampuan Kenbun Shoku Hakinya Queen. Tapi di sisi lain, hal ini juga menunjukkan kalau kemampuan menghilangnya Steel Black dan kemampuan buah iblis Suke no Mi seolah tidak ada artinya di depan para Kenbun Shoku Haki user. Kesannya jadi kemampuan menghilang bukanlah sebuah kemampuan yang spesial, melainkan hanya semacam ability ampas untuk mengintip cewek di kamar mandi saja. Menurut saya, hal ini agak aneh sih. Kecuali jika nanti ternyata ada penjelasan lain. Misalnya, Sanji ternyata bisa mendeteksi keberadaan Queen bukan karena dia bisa melacaknya menggunakan Kenbun Shoku Haki, melainkan hanya karena dia mendengar bunyi langkah kakinya Queen. Queen itu kan badannya bongsor, jadi akan sulit baginya untuk bergerak tanpa menimbulkan getaran di atas lantai. Karena di gambar ini, tampak ada bunyi kretek-kretek ketika Queen berjalan pelan mendekati Oiran nomor 2 di negeri Wano. Tapi tidak mustahil juga kalau nanti Eiichiro Oda akan menjelaskan alasan lain yang lebih ilmiah. Misalnya, meskipun Queen bisa menyembunyikan keberadaannya, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang dari arah kiri, kanan, depan, belakang, tetapi dari atas masih bisa dilacak siluetnya. Hal itu dikarenakan kemampuan Germa yang dia aplikasikan kepada tubuhnya itu masih belum sempurna. Masih kalah sempurna ketimbang kemampuan menghilangnya Steel Black. Jadi meskipun Queen merasa sudah mampu meniru semua teknologinya Germa, tetapi pada kenyataannya tiruannya tersebut tidaklah benar-benar sempurna. Masih ada kelemahannya. Dan ketika dia nanti sudah tahu akan hal itu, dia baru akan sadar kalau kemampuan sense-nya masih kalah jauh dari Vinsmoke Judge. Nah, berkat menangkap basah Queen yang mengendap-endap ingin mencelakai seorang Oiran yang bernama Osome yang sedang mencari tikus kesayangannya yang bernama Chuji, Sanji akhirnya tahu kalau orang yang menyebabkan Osome terluka di beberapa chapter sebelumnya bukanlah dia, tapi Queen. Hal ini kemudian membuat semangat bertarung Sanji kembali maksimal karena dia sepertinya menjadi yakin kalau perubahan yang terjadi pada fisiknya tidak akan berpengaruh terhadap emosi dan perasaannya. Sanji kemudian menggabungkan kekuatan exoskeleton yang sudah awaken di tubuhnya dengan Busou Shokuhaki yang selama ini sudah dia latih agar bisa menciptakan tendangan api yang jauh lebih kuat dan panas dari sebelumnya. Lalu lahirlah jurus baru yang dia sebut sebagai Ifrit Jambe Series yang lebih panas dan lebih kuat dari Diable Jambe Series. Menariknya, Ifrit Jambe Series pertama yang Sanji gunakan di chapter 1034 ini adalah serangan beruntun yang menggunakan anatomi daging sapi. Mungkin pertama kali membaca nama-nama serangan Sanji di chapter ini seperti Collier, Basescotes, Palerons, Tendrons, Flanchet, dan seterusnya, kalian sempat berpikir itu hanyalah nama-nama acak yang diambil dari masakan-masakan Perancis. Tapi tahukah kalian, nama-nama yang susah sekali penyebutannya itu tadi sebenarnya adalah anatomi daging sapi, masih temenan sama sirloin dan tenderloin gitulah. Jadi ketika Sanji mengatakan Collier, yang dia tendang adalah daging bagian leher. Ketika Sanji bilang Basescotes, yang dia tendang adalah daging bagian tengkuk. Ketika Sanji bilang Palerons, yang dia tendang adalah pangkal lengan bagian depan. Ketika Sanji bilang Flanchet, yang dia tendang adalah bagian perut. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sederhananya, Sanji memperlakukan tubuh gemuknya Queen seperti layaknya daging sapi potong.
Jadi, mungkin jurus pamungkas dari Ifrit Jambe series nanti adalah Beef Stick atau Beef Burger Kick. Nah, jika dilihat secara cermat, salah satu perbedaan Ifrit Jambe dengan Diable Jambe adalah adanya kilatan-kilatan yang menyelimuti tendangan apinya Sanji. Tapi kilatan-kilatannya itu berwarna cerah, beda dengan kilatan-kilatan di pedangnya Zoro pada akhir chapter sebelumnya. Sehingga bisa disimpulkan, meskipun tendangannya Sanji ini juga memercikan semacam kilatan-kilatan tertentu, bukan berarti Sanji juga menguasai Hoshoku Haki. Itu lebih seperti pertanda kalau Sanji menggunakan exoskeleton plus Haki. Sehingga dalam bayangan saya, warna api di kakinya Sanji ketika menggunakan teknik ini mungkin bukan warna api oranye seperti biasanya. Mungkin warna apinya akan jadi putih ketika Sanji menggunakan teknik Ifrit Jambe. Karena konon katanya, api putih jauh lebih panas ketimbang api merah atau oranye. Nah, selain menampilkan pertarungan antara Sanji versus Queen, manga One Piece chapter 1034 juga sedikit memperlihatkan perkembangan naga Momonosuke dalam menguasai teknik menciptakan awan api. Di chapter ini, kelihatannya Momonosuke sudah mulai putus asa untuk menciptakan awan apinya sendiri, sehingga dia mencoba untuk menggenggam awan api yang diciptakan oleh Kaido untuk menerbangkan Pulau Onigashima. Ternyata bisa. Begitu menyadari kalau dirinya bisa mencengkeram awan apinya Kaido, Momonosuke memutuskan untuk mengubah rencana dari yang semula ingin menerbangkan Pulau Onigashima dengan awan api ciptaannya sendiri menjadi menghentikan Pulau Onigashima agar jangan sampai terbang mendekati Flower Capital dengan cara menarik paksa awan apinya Kaido. Dari gambar yang diperlihatkan di sini, Momonosuke terlihat menggunakan awan apinya Kaido menjadi semacam tali pengikat yang kemudian dia tarik ke arah laut lagi untuk menghentikan laju Pulau Onigashima agar jangan sampai mendekati Flower Capital. Ketika tali awan apinya Kaido ini ditarik, awan api yang menyangga bagian bawah Pulau Onigashima ikut tertarik ke atas. Akibatnya, bagian paling dasar dari pulau yang diterbangkan oleh Kaido tersebut mulai berguguran. Dengan adanya fakta kecil ini, saya jadi berpikir bagaimana jika apa yang dilakukan oleh Momonosuke ini secara tidak sengaja membuat ukuran Pulau Onigashima sedikit demi sedikit menjadi semakin mengecil. Sehingga di akhir perang nanti, Momonosuke akan mampu menariknya ke laut lagi dengan cara asal-asalan semacam itu. Nah, secara keseluruhan, chapter ini memang tidak segreget chapter sebelumnya. Terlebih lagi dipakainya tokoh wanita yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan alur cerita, yang sedang mencari tikus peliharaannya sebagai media untuk mengcounter fitnah keji yang dilayangkan kepada Sanji sebelumnya, yang mana banyak yang berpikir kalau Sanji benar-benar sudah tega melukai seorang wanita, menurut saya adalah sesuatu yang mengganjal. Itu seperti sebutir batu kerikil di tengah jalan tol yang mulus. Agak-agak gimana gitu. Tapi oke lah. Adegan ini mungkin bisa menjadi propaganda untuk membuat para fans One Piece yang ada di seluruh dunia terinspirasi untuk memelihara tikus di rumahnya. Jadi, secara keseluruhan, menurut saya manga One Piece chapter 1034 cukup menarik untuk dibaca. Terlebih lagi, untuk para fans boynya Sanji, pasti akan sangat senang sekali membaca chapter ini. Sehingga saya pikir, rating 4 dari 5 layak untuk diberikan untuk manga One Piece chapter 1034 ini. So, piye menurutmu Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.